pagi adik-adik. Halo Kak. Halo Kak Neta. Kita buka masker dulu yuk. Yuk. Hai adik-adik, apa kabarnya nih? Udah lama ya kita nggak ketemu. Kayaknya udah hampir 2 bulan ya. Iya. Nah adik-adik, pasti adik-adik penasaran kan? Nih siapa ya kakak yang baru di sebelah Kak Neta? Ada yang udah kenal belum? Ayo, coba dilihat dulu nih kakaknya nih. Ganteng gak? Ganteng gak? Ganteng dong pastinya. Ada yang tahu nggak siapa nih kakaknya? Ya, ini adalah Kak Esa. Halo. Beri salam untuk Kak Esa. Halo Kak Esa. Halo adik-adik. Ya, hari ini Kak Neta ditemenin sama Kak Esa ya adik-adik. Oke, adik-adik, sekarang kakak tahu ya. Kak Esa tahu adik-adik sekarang lagi ngapain di rumah? Pasti lagi nonton dong Kak. Iya, betul. Adik-adik pasti lagi nonton. Pasti mereka semua udah mandi ya Kak? Iya. Udah wangi. Sekarang Udah yuk. sarapan juga ya Kak? Oh iya, pasti udah sarapan. Yuk sekarang kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya Kak Esa. Yuk semua adik-adik bangkit berdiri. Ya, sudah. Kita hari ini mau bersukacita, kita mau bernyanyi, kita mau muji nama Tuhan, kita mau mendengarkan cerita juga ya Kak Esa ya. Oke, sekarang lagu pertama. Kita mau nyanyi lagu Ayo 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 harus dengan sukacita. Suaranya kenceng ya adik-adik. Pakai gaya jangan lupa ya Kak Esa. Adik-adik jangan lupa pakai gayanya. Ayo 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 cepatlah. Ayo 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 jangan terlambat. Ayo 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo ayo ayo. Ayo 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung, burung-burung pun bernyanyi. Shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Gereja bukanlah gedungnya, gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Ya, wah. Kak, berarti gereja itu sebenarnya bukan apanya Kak? Bukanlah gedungnya. Bukanlah gedungnya, bukan juga apanya Kak? Bukan juga menaranya. Betul, kita udah sekolah minggu nggak di gereja berapa lama ya Kak Esa? Udah hampir 1 tahun sih Kak. Iya, kakak juga yakin sih adik-adik di rumah juga pasti udah pada rindu ya Kak untuk gereja. Sekolah minggu di gereja ya Kak? Tapi nggak apa-apa, karena tadi kata kesaksian lagunya gereja itu adalah orangnya. Orangnya ya adik-adik. Jadi walaupun adik-adik di rumah, sekolah minggu hanya sendiri, atau berdua, atau bertiga sama teman-temannya, atau sama kakak adiknya, itu tetap disebut dengan gereja. Ya, kita sekarang mau masuk lebih dalam lagi adik-adik. Kita mau memuji, kita mau berdoa, kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu
semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Esa berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin beribadah ingin beribadah sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati Kiranya Engkau berkati acara sekolah minggu ini acara sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik boleh duduk lagi ya. Ya. Nah, Kak Esa, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Kita Iya. sudah berdoa juga. Sekarang kita mau lihat apa nih Kak Esa? Kita mau lihat kesaksian adik-adik. Betul. Kita mau lihat kesaksian adik-adik, kesaksian pujian ya Kak Esa. Iya. Sebenarnya bisa pujian, Bisa berupa apa lagi Kak? Bisa menari Menari juga. bisa, puisi bisa. Kalau ada yang mau cerita pengalaman di Juga sekolah, di rumah ya, Di maksudnya rumah. pengalaman di Iya. rumah juga bisa. Nah, sekarang adik-adik kita nonton dulu ya kesaksian dari teman-temannya. Silahkan ditonton. Selamat menyaksikan. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Oh yes, anak Tuhan, walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi tak dua anak Tuhan di dalam gereja. Dengarkan firman, duduk tapi besar tapi aneh, nya pendek, lebih aneh, pengebek, lehernya panjang, nya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Bu, udah. Nah, gimana tuh tadi adik-adik videonya? Bagus nggak Kak Esa? Wah, bagus-bagus banget Bagus tuh. ya. Ya, semoga minggu depan yang kirim kesaksian video lebih banyak ya Kak. Iya, betul. Nah, gimana tuh Kak caranya kirim video kesaksiannya Kak? Caranya tinggal kirim ke Kaneta atau Kasiska. Nomornya ada di bawah sini. Iya, nanti ada di sini nomornya ya adik-adik. Nanti minta Iya. tolong ke orang tua kalian masing-masing. Lalu nanti orang tuanya akan kirim ke kakak pengasuh Kaneta atau Kasiska. Nomornya ada di sini ya adik-adik. Kirimnya paling lama hari Sabtu jam 3 sore. Ya, betul. Hari Sabtu jam 3 sore ya adik-adik paling lama ya. Oke, sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji nama Tuhan, Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Saya anaknya, kau pun juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, Kepala atas, kepala bawah, putar-putar, tetap berdiri. Sekali lagi Kak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Saya anaknya, kau pun juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki
kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah, putar-putar, silakan duduk. Ya. Adik-adik sudah duduk lagi ya. Sekarang kita mau kasih apa nih Kak Esa? Sekarang kita mau kasih persembahan. Ya, kita mau kasih persembahan. Adik-adik persembahannya silakan disiapkan. Dilipat yang baik ya Kak Esa. Iya. Pegangnya tangan sebelah mana nih Kak Esa? Sebelah kanan. Ya, tangan sebelah kanan. Ya. Sambil persembahannya dijalankan, kita mau angkat pujian, kami bawa dan berikan. Kami bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kami bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kaneta berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk begitu banyak berkat berkat yang masih Engkau berikan. Engkau berikan. Saat ini kami berikan sebagian dari begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan. Biar Tuhan mau terima dan kuduskan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami ke dalam satu nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa sempurna. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita mau mendengarkan cerita. Akhirnya kita mau mendengarkan cerita lagi ya Kak Esa. Iya. Sebelum mendengarkan cerita, hari ini ceritanya dibawakan oleh Kak Esa. Wow. Kita mau angkat pujian. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, adik-adik sekarang boleh duduk lagi. Ya. Nah, Kak Esa, hari ini kita mau cerita tentang apa nih? Kali ini kakak akan bercerita tentang Abraham dan Lot. Sambungan dari yang minggu kemarin ya Kak ya? Ceritanya iya, betul banget. Oke. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat fokus dalam mendengarkan cerita ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami juga Tuhan, agar kami dapat menjalankan firman ini di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin.
Sebelum kakak cerita, mari kita baca Alkitab terlebih dahulu ya Kaneta. Oke, yuk adik-adik semua ambil Alkitabnya ya adik-adik. Ya, adik-adik di rumah sudah dipersiapkan belum Alkitabnya? Alkitab buku ya Kaneta ya. Oh iya bener Kak, yang Ya. buku ya. Jangan Alkitab handphone. Oke, kita dari mana nih Kak sekarang hari ini bukanya Kak? Mari kita buka Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Ya, Kejadian 13 ya adik-adik. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kakak akan membacakan ayat yang pertama dan adik-adik membaca ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat ke-18. Abraham dan Lot berpisah. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbatin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan membawakan cerita tentang Abram dan Lot berpisah. Nah, sebelum itu, adik-adik tahu nggak nih, Lot itu siapanya Abraham sih? Kaneta Ayo, tahu nggak? Tahu nggak adik-adik? Kakak sih Nah. tahu. Ayo, siapa adik-adik? Nah, Siapa, Kaisa? buat yang belum tahu, jadi Lot itu adalah keponakan dari Abraham. Ya. Jadi Abraham itu adalah paman dari Lot. Nah, pada suatu hari Abraham, istrinya, dan Lot serta kepunyaannya mereka pergi dari Mesir ke Negeb. Bapak Abraham itu adalah orang yang sangat kaya. Ia memiliki banyak ternak, perak, dan emas. Nah, karena domba milik Abraham dan domba milik Lot itu sangat banyak, terjadilah pertengkaran atau biasa disebut rebutan
Berantem mereka, Ya, Kak? berantem. Berantem mereka ya? Berantem antara gembala Lot dengan gembala Bapak Abraham. Nah, mereka itu memperebutkan binatangnya, daerahnya, airnya, dan rumputnya. Nah, lalu Bapak Abraham pun merasa sedih karena Lot adalah keponakannya sendiri. Nah, karena Bapak Abraham itu tidak suka perkelahian, maka Bapak Abraham pun menyuruh Lot beserta kepunyaannya untuk memisahkan diri dari Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham memberi pilihan kepada Lot. Jika Lot pergi ke kiri, maka Abraham akan pergi ke kanan. Nah, jika Lot pergi ke kanan, maka Bapak Abraham pun akan pergi ke kiri. Nah, lalu Lot memilih pergi ke lembah Yordan, sedangkan Bapak Abraham menetap di tanah Kanaan. Lalu setelah mereka berpisah, Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham, "Dan aku menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung." Wah, adik-adik tahu kan debu tanah? Nah, itu sangat banyak, begitu pula keturunan Bapak Abraham. Nah, selain memberikan keturunan yang banyak, Tuhan juga memberikan, "Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Nah, baik banget kan Tuhan kan? Baik banget, Kak. Nah, jadi dari cerita ini kita dapat belajar bahwa perselisihan atau pertengkaran itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Pertengkaran itu hanya dapat memisahkan kita dari orang terdekat kita. Nah, jadi adik-adik nih yang masih suka berantem, masih suka rebutan mainan, rebutan jajanan sama adik atau kakaknya. Jangan lagi ya, Kak, ya. Lebih baik kita mengalah. Ya, kita harus contoh nih kayak si Bapak Abraham Nah, ya. iya. Dia malah mendahului ya. Iya. Mendahului Lot Lot. daripada keinginan dia sendiri. Ya, dan jika kita mengalah, maka Tuhan pun akan memberikan lebih dari apa yang kita inginkan ya. Betul banget. Seperti Kak Tuhan Esa. memberikan keturunan yang sangat banyak kepada Bapak Abraham. Wah, gimana tuh adik-adik tadi ceritanya? Kakak sampai, wah ternyata Bapak Abraham itu baik banget ya. Iya. Bapak Abraham baik kepada Lot dan dibalas sama Tuhan Yesus. Iya. Tuhan Yesus juga jadi baik banget sama Bapak Abraham. Karena tidak hanya dijanjikan keturunan yang banyak, tetapi juga diberikan Tanah Kanaan. betul, Wah. dikasih 2 kali lipat ya Kak Iya. Esa ya. Ya adik-adik kita berarti harus mencontoh seperti Bapak Pak Abraham. yang selalu mendahulukan orang lain ya. Daripada Betul. dirinya sendiri. Betul. Nah adik-adik gimana cerita barusan? Seru banget kan? Sekarang kita ada hafalan gak nih Kak Esa? Ada dong. Ada ya. Ayat hafalan terambil dari Roma 12 ayat 10. Kita buka dulu ya. Oke Kak, Roma 12 ayat 10. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, itu ayat hafalannya adik-adik jangan lupa. Iya. Nah, ayat hafalan tuh Kak, sama ya tadi kayak kesaksian, video Iya. kesaksian ya Kak. Dikirimkan ke Kaneta atau Kasihkan, nanti nomornya ada di bawah sini ya adik-adik. Iya. Jangan lupa terakhir hari Sabtu jam 3 sore. Kakak berharap semakin banyak ya Iya. yang memberikan video ayat hafalan ya Kak. Iya. Oke, sekarang adik-adik kita mau nonton dulu nih video ayat hafalan yang minggu lalu ya Kak Esa. Iya. Udah banyak nih ya adik-adik yang mengirimkan. Ya, silakan ditonton adik-adik. Nomor 3 ayat 9. Demikian bunyinya. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Dadah. Mazmur 3 ayat 9.
bulan. Demikian bunyinya. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Ya, gimana tadi videonya? Keren-keren ya Kak. Iya. Wah. Rajin-rajin ya adik-adik ya. Semoga minggu depan semakin banyak yang rajin menghafalkan ayat hafalan. Nah. Oke adik-adik, karena sekarang kita sudah selesai mendengarkan cerita, sekarang kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita sekali lagi mau menyanyikan lagu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Saya anaknya, kau pun juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah, putar-putar. Silakan duduk ya. Adik-adik sudah duduk lagi. Kita mau berdoa untuk firman tadi dan berdoa untuk pulang. Semua adik-adik lipat tangan, tutup matanya. Kita mau angkat pujian, lipatlah tangan, tutup mata. Lipatlah tangan, tutup mata. Kami Berdoa pada Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa kalau pada pagi hari ini Engkau sudah temani kami lagi dalam kami bersekolah minggu. Terima kasih kalau kami sudah memuji nama-Mu, memberikan persembahan dan juga mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cerita yang begitu indah pada pagi hari ini. Biarlah kami bisa menjadi pribadi seperti Bapak Abraham yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Biarlah Tuhan, Engkau juga mau tutup bungkus kami, lindungi kami untuk seminggu ke depan, dalam kami bermain, dalam kami belajar. Tuhan saja yang terus temani kami, berikan kepada kami hikmat, kepintaran yang daripada Engkau saja. Dan kami juga berdoa Tuhan, di tengah-tengah pandemi corona saat ini, terima kasih kalau Tuhan masih terus memberikan kepada kami kesehatan, dan biarlah Tuhan juga terus jaga kesehatan kami, kesehatan mama, papa, adik, kakak, teman-teman, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan saja yang terus tutup bungkus, jauhkan kami dari segala virus yang ada. Terima kasih ya Yesus, kami mau mengakhiri sekolah minggu kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan Yesus, selalu berdoa, baca firman Tuhan. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan kakak, pakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak. Ya, terima kasih adik-adik. Kita sudah selesai sekolah minggu ya Kak Esa. Iya. Sampai ketemu minggu depan. Semoga semua tetap semangat dan sehat. Dadah!